Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berbahagia, selamat siang semuanya, sehat semua ya. Ada saya sapa-sapa yang kelihatan kameranya aja saya sapa, kalau nggak kelihatan nggak tak sapa wis. Mbak Yuli dari mana Mbak Yuli? Di mana posisi? Kota mana? Yuli Rahmawati. Demak ya. Demak aja deket aja. Demaknya di Guntur apa di mana? Demak kota. Demak kota. Demak kota ya, baik. Mbak Yuli di Demak. Denmark. Mbak Ulfatut Toah di mana Mbak Ulfatut Toah? Di Maluku Utara, Pak. Maluku, subhanallah, dari Maluku Utara ya, dari Ternate. Iya, di Jailolo. Oh, terus subhanallah. Saya punya ponakan di Ternate itu. Di BPS Ternate sama di badan istrinya di Badan Meteorologi dan Geofisika Ternate itu ponakan saya persis. Di Ternate, ya, pengen naik kapal di Ternate itu. Mbak Nurida di mana Mbak Nurida? Kudus, Pak. Kudus ya, dari Kudus itu Jenang ya, Jenang Kudus. Sama itu saya tuh sukanya garang asem. Siapa tuh di situ? Sama soto kebo. Baik, Mbak Delvina di mana Mbak Delvina? Delvina Timor Leste ya. Ada ketemu lagi nih yang dari Timor Leste, ketemu Mbak Delvina Timor Leste ya. Sehat Timor Leste, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah ya. Udah sore ya di Timor Leste ya. Udah sore ya. Baik, Mbak Delvina, Mbak Mei, Cynthia di mana Mbak Mei? Mbak Mei, nggak kelihatan kameranya. Blora, Pak. Blora ya, Mbak Mei ya. Blora aja, Blora. Baik, siapa lagi mau saya sapa beberapa? Ini saya tuh Mas Ricardo yang dari Papua belum nampak. Sudah nampak? Anjar, Pak. Anjar. Mana Mas Anjar? Belum kelihatan, yang sudah kelihatan aja nih Mbak Afi Setiawati, Mbak Ati di mana Mbak Ati? Bukan Alfi, Mbak Alfi, mana Mbak Alfi? Alfi Iya, Setiawati. di Pemalang, Pak. Pemalang ya, Pak. Pemalangnya mana? Di Moga apa di Petarukan. Petarukan dekat sini ya. Ada dekat Comal, tapi banyak apemnya. Mau saya apem Comal. Baik, Mbak Nur Gupita di mana Mbak Nur Gupita? Dari Purwodadi, Pak. Di dekat sini aja ya. Di mana? Di Purwodadinya di Gabus apa di Birosari apa di Purwodadi kota? Mbak Nur? Perbatasan sama Boyolali, Pak. Oh, Boyolali. Oh, situ berarti Gundih ya. Kebun Jati, bukan? Iya. Ya, di situ ya. Sudah dekat Waduk itu ya? Ya, Mbak? Iya, benar. Baik. Waduk, apa namanya itu ya? Alah. Ya, banyak cara lah, nanti ajak teman-teman main lah di sana. Mbak Nuri Uklia tadi sudah. Mbak Nurida Uklia tadi udah. Mbak Nurida, halo Mbak Nurida, dari mana Mbak Nurida posisi? Halo, di on-nya di mic on. Dari mana Mbak? Dari Kudus. Oh, yang tadi Kudus tadi ya? Lupa saya ya. Baik. Iya. Ya baik ya. Aduh tadi ya. Kudus. Baik teman-teman, ini sudah sebagian saya sapa, tapi saya menyapa seluruhnya. Saya sebenarnya kangen banget sih. Kalau masih sekali nanti kameranya tolong di on kan. Baik, adik-adik, untuk sore ini kita ini sebenarnya hanya diskusi hasil survei. Diskusi hasil survei yang kemarin teman-teman kan survei kan, meskipun survei online, tapi yang dekat-dekat katanya bisa survei ke tempat-tempat yang dekat. Nah, ini saya akan memilih secara acak atau ngacungkan angkat tangan sendiri mau presentasi. Nah, yang ingin saya, ini kalau disuruh maju sendiri itu enggak pada berani, tapi kalau saya tunjuk pasti berani. Nah, yang dari Timor Leste dulu saja, Mbak Delvina. Halo Mbak Delvina. Halo. Kapan apa? Mbak Delvina, halo. Iya, Pak. Bisa, ya sekarang Mbak Delvina cerita tentang surveinya pada 2 pekan lalu. Survei itu? Enggak, carinya di internet aja, Pak. Enggak apa-apa, hasil pencariannya di internet boleh.
cerita aja. Silahkan mungkin di cam-nya di on kan, kalau pakai laptop boleh share dokumen, kalau enggak cerita saja. Oh iya, saya cerita aja ya Pak. Ya baik, silahkan. Mbak Delvina. On kameranya teman-teman udah kangen. Ya silahkan Mbak Delvina. Yang inget-inget aja enggak apa-apa. Nanti kalau jangan yang susah-susah, yang diingat aja kemarin. Catatannya apa? Halo Mbak Delvina? Ya baik. Sambil menunggu nih, sambil menunggu. Siapa yang cerita? Mbak Delvina siap? Nah, yang lain siap? Yang sudah siap, siapa yang sudah siap? Mbak Sayyidati Zaiani. Mbak Sayyidati, halo. Sayyidati Zainani Azni. Di unmute, Mbak. Maaf Pak, kendala sinyal Pak. Sudah sinyal ya, tapi bisa cerita. Oh iya, bisa. Ya, nggak pakai kamera enggak apa-apa. Oh iya. Ya silakan Mbak Delvina. Ini saya ambilnya tentang klinik Mitra Kita Semarang. Klinik Mitra Kita Semarang ya. Iya. Alamatnya Jalan Puspajoro Barat Raya nomor 45, Bojong Salaman. Iya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Iya, betul. Sistem informasi yang digunakan di klinik Mitra Kita Semarang masih menggunakan manual, yaitu mengisi data identitas dengan media kertas. Aplikasi yang dipakai di klinik Mitra Kita sekarang itu adalah software. Soft copy aja ya. Iya. Modul komunikasinya ada modul komunikasi dengan modul manajemen tugas dan modul laporan. Keuntungan dan manfaat dari Rumah Sakit Mitra Semarang yaitu rumah sakit, klinik kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, unit gawat darurat, pusat media rawat jalan, perusahaan penyediaan alat kesehatan. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu dengan data pasien yang hilang, proses registrasi yang rumit, pengaruh stok obat yang tidak lengkap. Ada lagi? Cuma itu, Pak. Oh, ya baik. Itu jadi ini di Mitra ini ternyata belum ada sistem informasi manajemen laboratorium. Iya, Pak. Ya, belum ada. Nanti kita coba bandingkan teman-teman yang survei ke yang sudah. Siapa nih? Langsung aja teman-teman bisa langsung Mbak siapa nih? Atau Mas? Boleh langsung cerita teman-teman? Ya silakan. Ya silakan. Mana? Nadifah. Halo Mbak Nadifah. Iya, Pak. Ya silakan cerita Mbak Nadifah. Syukur kalau kameranya di on kan. Kalau bagus ya. Ya seperti Mbak Delvina tadi ceritanya bagus tuh. Udah luar biasa dari Timor Leste, masa yang tidak di sini kalah. Silakan. Ya kalau nggak mau kamera on, nggak apa-apa. Yang penting cerita. Saya ambil di Lab Pramita Semarang. ya. Ya, baik. Menggunakan perangkat lunak LIS Laboratorium Information System. Siap, bagus tuh. Aplikasi usernya makanya email dan PDF, Pak. Email, ke usernya belum aplikasi online ya, pakai email dan PDF. Ya, baik. Terus? Keuntungannya itu mengurangi resiko. Keuntungan menggunakan LIS itu
mengurangi resiko kesalahan dalam mengisi hasil laporan, dan mempercepat kerja analis karena hasil dari alat tersebut itu langsung keluar dari komputer, Pak. Ya, baik. Udah bagus ya. Terus kendalanya, setiap ada alat baru itu harus diinstal, dan beda vendor itu dengan pemilik list itu harus bayarnya mahal, Pak. Lagi, oh ya, baik. Ini belum ada yang ngelola sendiri sistemnya ya. Iya, Pak. Udah, Pak, gitu tok, Pak. Baik, itu berarti sudah ada list nih Mbak Delvina. Ada Laboratorium Information System. Tapi katanya masih beli programnya ya, belum ada programmer yang sendiri. Jadi kalau ada alat-alat baru, komunikasinya dengan sistem itu bayar mahal. Ya memang sistem informasi memang mahal. Ya nanti kita coba, itu satu kendala ya, nanti bisa kita lihat. Baik, silahkan ada yang lain. Saya tuh kepengen banyak yang cerita sih. Langsung aja teman-teman, langsung on kamera, langsung cerita biar lebih enak. Mas Anjar udah nyambung nih Mas Anjar. Halo Mas Anjar. Halo Pak. Dengar suara saya? Dengar Pak. Ya, sekarang Mas Anjar langsung aja nih, Mas Anjar ketiban sampur. Nanti selanjutnya Mbak Ulfa, selanjutnya Mbak Yusi. Mbak Yusi, Mbak Ulfa siap-siap, Mbak Yusi siap-siap. Nanti Mbak Emma Lusita siap-siap. Sekarang Mas Anjar dulu. Silakan Mas Anjar menceritakan hasil surveinya. Putus lagi kah? Halo Mas Anjar. Mas Anjar putus lagi cintaku. Sekarang Mbak Ulfa aja. Mbak Ulfa, silakan. Bentar Pak, bentar. Mau buka PPT. PPT ya. Ya. Mbak Emma siap-siap, Mbak Emma Lucy. Mbak Emma siap-siap. Pak Ulfa belum siap. Aduh. Nah, Mbak Emma aja langsung Mbak Emma dulu. Ya, Mbak Ulfa siap. Nanti. Belum Pak. Sebentar lagi setelah Mbak Emma. Mbak Yusi siap ya? Ya, Mbak Emma siap. Silakan. Mbak Emma, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak. Iya, jadi Emma itu kemarin survei sistem informasi manajemen di nggak di lab klinik Pak, tapi di perusahaan Togamas Semesta Abadi. Boleh, bagus. Ya, jadi nama perusahaannya itu Perusahaan Tinggi Togamas Semesta Abadi yang di cabang Surabaya. Itu ngambilnya alamatnya di Jalan Margorejo Indah, Blok A, nomor 112, Margorejo, Wonocolo, Kota Surabaya. Nah, ya. Lanjut. Ya, jadi Togamas ini merupakan toko buku diskon gitu, Pak. Terus dia itu sudah menyediakan banyak supplier, jadi membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia. Terus toko buku Togamas ini juga menggunakan siklus pendapatan secara terkomputerisasi dengan menggunakan software namanya IRIS, Integrated Retail Information System. IRIS ya. Kata kunci IRIS tadi ada list, ini IRIS ya. Iya, IRIS. Jadi IRIS ini di toko buku itu digunakan untuk transaksi penjualan, penerimaan kas, penerimaan barang datang, retur pembelian, dan maupun transaksi uang muka pembelian gitu. Jadi semuanya menggunakan IRIS. Ya, baik. Terus aplikasi user yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di sana ada IRIS Kasir, ada IRIS Stock, dan IRIS Net. IRIS Net digunakan untuk transaksi dan pelaporan akhir, sedangkan IRIS Stock itu digunakan untuk bidang-bidang audit dan inventarisasi maupun perhitungan stok, sedangkan IRIS Kasir digunakan untuk bagian e-commerce, pembuatan barcode, dan bagian kasir gitu, Pak. Terus modul-modul yang tersedia itu kemarin IRIS itu digunakan untuk seluruh pegawai. Yang membedakan hanya cara login-nya saja gitu katanya. Terus juga mempunyai situs web di www.togamas.com untuk pembeli yang ingin melakukan pembelian online kayak gitu. Pembelian online-nya via web ya.
Bisa via online, bisa gitu. Iya. Terus kelebihannya itu ya banyak, mempermudah user dalam melakukan aktivitas kerjanya, memperlancar aktivitas bisnis toko karena dia kan membuka berbagai cabang gitu. Kemudian toko buku itu toko buku yang memiliki banyak cabang di berbagai daerah ini dapat dikendalikan dengan satu perintah yang di pusat gitu. Pusatnya di Malang seperti itu. Kemudian kekurangannya dia ini media penyimpanan data-data dan informasi yang bersifat penting dan tersimpan pada satu server atau satu database mengharuskan adanya keamanan yang canggih untuk menghindari hacker seperti itu. Untuk penggunaan software, mereka ini mempunyai IT-nya sendiri seperti itu, Pak. Ya. Ya udah, cukup. Ya, Terima kasih, Pak. Luar biasa tuh, ada Iris, tadi ada Liz, tadi dari siapa tadi yang Liz ya? Kok lupa. Ya, apa namanya? Catatan penting tadi data server, keamanan data itu ya. Dan nanti mempermudah, kemudahannya tadi bisa mengendalikan semua brand, semua cabang dari satu sistem. Nah, itu juga sebuah apa namanya? Sebuah catatan penting untuk sistem informasi yang kita pahami. Baik, Mbak Ulfa, Mbak Yusi dulu, Mbak Ulfa dulu. Ulfa Totoah, halo. Mbak Yusi dulu aja. Mbak Yusi, silahkan. Mbak Yusi Pratiwi, di mana posisi sekalian? Cerita. Di Magelang, Pak. Ya, oh ya, yang di Magelang itu ya Mbak Yusi. Silahkan Mbak Yusi cerita. Mungkin bisa kameranya agak jauhin. Nggak bisa share screen, Pak. Nggak apa-apa. Mau share screen? Soalnya Mbak susah Yusi. pakai HP. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting cerita aja. Silakan Mbak Yusi. Ya Mbak Yusi, halo. Mbak Ulfa siap-siap ya. Saya ambil itu, Pak, perusahaan e-commerce. E-commerce ya. Ya baik, nggak apa-apa. Yang penting SIM ya. Ya. Perusahaan Amazon, Pak, alamatnya di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ya, betul. Oh, nah, itu. websitenya amazon.com. Ya. Sistem informasi yang digunakan Amazon adalah web yang berbasis sistem informasi Service Oriented Architecture SOA, yang berarti Amazon telah mengatur, memanfaatkan, dan mendistribusikan informasi atau service di bawah domain atau platform yang berbeda. Itu udah tinggi sekali ya, baik. Keuntungannya memberikan sebuah sarana standar untuk ditawarkan, ditemukan, dan memberikan interaksi dengan service lain, sehingga memberikan hasil baru sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus, Enterprise Resource Planning atau ERP, Amazon menggunakan Oracle sebagai ERP. Ini memiliki database yang besar, yang menyimpan informasi terkait pelanggan. Proses pemesanan pelanggan diotomatiskan karena pesanan diambil secara otomatis. Kelebihan ERP, integrasi antara fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Rancangan perekayasaan, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai multi-fulfillment. Mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks, pelacakan 3 cara yang bersesuaian antara pemesanan, pembelian, penerimaan, interventory, dan pembiayaan. Akuntansi untuk tugas pelacakan pemasukan biayaan. Kelemahan ERP, terbatasnya kostumisasi dari perangkat lunak ERP. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang nomor 3, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Jadi, meningkatkan resiko kehilangan informasi. Sistem ERP juga sangat mahal. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerjaan dan proses bisnis tertentu.
sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Terus modul ERP itu ada yang digunakan di Amazon, ada supply chain management atau SCM. Manfaat SCM-nya adalah meningkatkan efisiensi karena permintaan pelanggan terpenuhi secara maksimal. Yang kedua ada pengiriman yang tepat waktu, terus manajemen gudang yang terkendali, yang selanjutnya adalah prediksi penjualan. Kemudian modul ERP yang digunakan di Amazon selanjutnya adalah Customer Relationship Management atau CRM. Ini sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai strategi untuk mengolah atau memanage hubungan dengan konsumen atau pelanggan, mulai saat sebagai calon konsumen, sebagai konsumen sampai menjadi pelanggan tetap. Manfaatnya ada meningkatkan kesetiaan pelanggan, mengurangi biaya, kegiatan operasional menjadi efisien, dan time to market. Kok udah ada Pak Fatur? Lagi tambahan? Fitur-fitur utama dari SCM itu ada inventory management, resource management, order management, shipment tracking, return management, dan planning dan forecasting management. Kalau fitur dari CRM itu ada pipa line yang sederhana, follow up otomatis, manajemen price list, manajemen mass mailing, penentuan harga promosi, dan pengaturan kredit limit. Udah, Pak. Makasih. Ya, baik. Nah, ini UC berarti itu Amazon tuh, Amazon Web Service itu ya kelasnya Google. Kelasnya Google itu, jadi itu yang lebih high lagi. Kalau mau sewa-sewa server, sewa-sewa sistem, sewa-sewa aplikasi lewat Amazon Web Service tadi itu, sama juga ada semua banyak yang sudah sewa. Kalau tidak memiliki data center sendiri, sewa di Amazon. Nah, itu sudah betul-betul pure online sistemnya. Kita beli dari sini, gimana ya? Itu Mbak Yusi luar biasa, itu bisa survei online-nya sampai ke Amazon Web Service. Baik, Mbak, itu ya nanti sebagai tambahan, nanti teman-teman pengalaman. Mbak Ulfa, silakan. Nanti Mas Rik Anjar siap-siap. Oh iya Pak, maaf Pak, tadi terpadam karena paketannya habis Pak, jadi harus beli dulu. Ah, sip, Jos. Beli dulu, tapi saya nggak bisa nambahin belinya. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Mbak Ulfa, silakan. Saya memakai perusahaan Tokopedia. Ya. PT Tokopedia beralamat di Graha Handaya Unit QS Jalan Raya Perjuangan nomor 12A Kebun Jeruk Jakarta Barat. Terus webnya tokopedia.com, akun media sosialnya Facebook Tokopedia, Twitter, IG-nya, Instagram-nya Tokopedia. Perangkat lunak yang digunakan software yang berupa seperti Android. Sistem informasi Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu toko online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace di mana semua orang dapat menjual barang dan menjadi pembeli di aplikasi ini. Layanan Tokopedia diperuntukkan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis. Tokopedia sebenarnya lebih bergerak di bidang jasa, yaitu dengan memberikan fasilitas antara penjual dan pembeli secara online dengan mudah. Selain itu, dapat membeli berbagai macam barang pada umumnya seperti pakaian, elektronik, buku. Kita juga dapat membeli beberapa barang dan jasa yang lain, yang tentunya dapat mempermudah kita dalam membeli barang dan jasa tersebut. Terus struktur diagram sistem informasi berupa Exclusive Information System. Berisi 1 komisaris utama, 2 direktur utama, 3 IT, 4 quality control, 5 customer service, 6 desain, 7 finance, 9 legal, 9 HRD, 10 konten, 11 marketing. Perbedaan aplikasi untuk pengguna.
Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring, di mana pembeli akan melihat suatu barang di dalam aplikasi tersebut. Top seller. Aplikasi Tokopedia Seller adalah aplikasi khusus seller Tokopedia versi mobil yang bisa dimanfaatkan seller untuk mengatur bisnis dimanapun kamu berada. Tampilan aplikasi Tokopedia Seller sangat mudah digunakan dan dilengkapi fitur-fitur canggih untuk mengatur operasional bisnis sehari-hari. Keuntungan dan manfaat. Harga lebih murah, serba cepat, menambah variasi produk yang dijual, gratis ongkir, banyak promo, praktis menjangkau konsumen secara luas. Kendala yang dihadapi, software atau aplikasi terkadang lemot atau ngehang. Bila jaringan tidak stabil, maka aplikasi akan ikut tidak stabil. Respon penjual terkadang lama, masih terjadi penipuan, banyaknya pesaing dan kompetitor, spam atau hacker yang bisa saja menyerang kapanpun. Dalam pencarian produk, penjual yang tidak aktif tetap diikutsertakan. Kemudian terlalu banyak produk spam. Itu ya. Sudah, Pak. Baik, itu ya. Udah pengalaman di Tokopedia, dan betul-betul pure online. Tadi catatan pentingnya adalah jaringan. Kalau jaringannya lemot, katanya tadi kan, jaringannya ndak ada. Ya, kemudian tadi ancaman keamanan itu yang penting di jaringan itu, kelemahannya tadi ada keamanan, ada jaringan. Kelemahan utama itu ya. Di semua sistem. Tadi juga di semua sistem. Baik, itu dari Mbak Ulfa nyetek tentang toko online, Tokopedia ya. Sekarang Mas Anjar. Dan nanti mungkin teman-teman saya pengen lagi setelah Mas Anjar ada yang mempresentasikan yang di surveinya ke laboratorium klinik, ke SIM laboratorium klinik. Mas Anjar dulu silakan. Sebelum Mas Anjar saya sampaikan, ini kan mohon maaf tadi saya sampaikan ini pakai aplikasi yang free karena yang berbayar sedang dipakai webinar itu. Jadi saya pakai yang aplikasi free, jadi nanti 40 menit mesti off, tapi dengan nomor yang sama nanti teman-teman join lagi ya, kalau off. Ya baik, silakan Mas Anjar. Oke Pak, ini boleh di share screen Pak? Boleh, saya Mas Anjar tak bolehkan share screen sebentar, saya bolehkan dulu Mas. Oke Pak. Silakan, bisa, harusnya udah bisa. Ya baik. Udah kelihatan, teman-teman? Ya, ada kelihatan. Bagus, ya. Baik. Cito. Nah, ini yang saya harapkan. Bagus, Mas Anjar. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Pak, dan teman-teman semua. Baik, di sini survei lapangan yang saya lakukan, saya melakukan survei di klinik Sito Jayapura. Jadi di tempat tinggal saya sendiri, itu ada salah satu laboratorium klinik yang pasti tidak asing untuk teman-teman semua, yaitu laboratorium Sito Klinik. Nanti manajernya Mas Anjar. Ya baik, survei lapangan ini dilakukan wawancara secara online, teman-teman, karena berhubung kita sendiri di sini tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh keluar kemana-mana. Untuk pemeriksaannya saja itu semua harus melakukan janjian dulu dengan klinik yang dituju atau rumah sakit yang dituju, sehingga kita tidak bisa langsung turun secara langsung ke klinik yang ingin kita lakukan survei. Maka dari itu saya melakukan survei ini melalui aplikasi WhatsApp dengan seorang pegawai laboratorium yang ada di klinik Sito Jayapura pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 jam 10 pagi. Alamat klinik ini beralamat di Jalan Argapura nomor 11 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Ini adalah proses wawancaranya. Ini saya melakukan proses wawancara dengan analis laboratorium Sito, yaitu seorang wanita yang bernama Rizky Junira Asyari, HMD TLM. Boleh lah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dilanjut juga boleh Mas Anjar. Iya Pak. Baik, ini sendiri tadi sudah nama kliniknya, Klinik Sito Jayapura, alamatnya sudah ada yang seperti tadi saya sampaikan dari awal. Kemudian nama sistem informasi atau perangkat lunak yang digunakan. Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan di lab klinik Sito Jayapura ini adalah sistem-sistem yang dipakai di sini. Sistem operasi Windows 7 Ultimate, kemudian Microsoft Office Access 2003, dan sistem informasi manajemen lab Sito Laboratorium Klinik.
Nah, ini adalah nama sistem informasi atau perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama, Lab Klinik Sito sendiri mempunyai database berupa website pribadi yang dapat dikunjungi oleh semua pihak, baik pihak internal dan pihak eksternal. Kalau pihak internal untuk semua yang ada di dalam lab klinik tersebut, dan kalau eksternal untuk orang-orang atau pasien atau yang pengunjung dari luar yang ingin melakukan pemeriksaan di lab klinik tersebut, di lab klinik Sito. Kemudian mempunyai layanan database berupa pendaftaran secara online, belanja online alkes dan obat, booking online. Di sini booking online sendiri sebelum seorang pasien ingin melakukan pemeriksaan atau untuk konsul dengan contoh seperti dengan dokter spesialis, dia dapat mempunyai aplikasi sendiri. Jadi kita dapat langsung bisa mengaksesnya di website pribadinya Lab Sito Jayapura. Kemudian ini juga ada IG, FB, Twitternya yang selalu mengeluarkan informasi-informasi atau menyebarkan pengumuman-pengumuman tentang pemeriksaan-pemeriksaan atau jadwal-jadwal dokter yang sedang bertugas di hari itu dan di bulan itu juga. Kemudian juga mempunyai promosi online spesial berupa paket promo pemeriksaan dengan harga diskon. Kemudian mempunyai aplikasi absensi online mulai dari direktur sampai dengan cleaning service. Jadi mulai dari direktur sampai bawahannya, ya cleaning service itu mempunyai absennya itu berupa online, jadi ada aplikasinya tersendiri. Kemudian mempunyai laporan pendapatan klinik. Laporan pendapatan klinik ini nanti awalnya itu ditulis dulu sudah tersave otomatis di program aplikasi nanti kemudian bisa diakses oleh semua pihak yang ada di klinik tersebut. Kemudian mempunyai aplikasi database berupa alat barcode sampel. Kemudian di sini juga ada aplikasi user yang mendukung pekerjaan di laboratorium klinik Sito ini. Yang pertama, ini membutuhkan komputer untuk pengoperasian Windows serta Windows untuk mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Jadi ini adalah aplikasi Microsoft yang masih sering dipakai di klinik ini untuk membantu pekerjaan dari setiap staf atau karyawan-karyawan yang ada di Lab Sito. Kemudian membutuhkan komputer untuk aplikasi pemeriksaan terhubung dengan alat Mindray. Jadi semua alat-alat yang ada di dalam klinik tersebut, contohnya yang ada di laboratorium klinik, khususnya di lab, itu alat-alatnya semua itu sudah terhubung dengan komputer, contohnya seperti Mindray, alat pemeriksaan klinik yang terbaru, itu sudah ada, jadi itu langsung terhubung dengan komputer, nanti dari komputer itu bisa langsung terhubung ke aplikasi, jadi hasilnya yang sudah keluar itu tidak perlu lagi kita datangi, tapi bisa langsung kita lihat saja di aplikasi, nanti dikirim melalui email atau aplikasi yang sudah kita sudah kita install seperti itu. Kemudian perbedaan aplikasi untuk pegawai dan atasannya. Jadi di Lab Klinik Sito ini di sini ada tiga perbedaan atau tiga informasi yang saya dapatkan dari hasil wawancaranya. Yang pertama, ada beberapa modul yang berbeda, yaitu ada aplikasi yang sebenarnya sama, tetapi ada kekhususan tersendiri. Contoh, seorang dokter spesialis mempunyai room sendiri untuk antrian para pasiennya, serta konsultasi dokter, maksudnya bukan konsultasi dosen, maaf, salah penulisan, hingga nantinya face-to-face antara pasien dan dokter. Kemudian ada bagian database juga yang hanya diolah oleh bagian admin keuangan dan kepala keuangan. Ini maksudnya adalah contoh seperti laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang ada di dalam laboratorium Sito ini hanya bisa admin keuangan dan kepala keuangan saja yang melakukan pengecekan atau mengoperasikan sistem di bagian ini. Kemudian yang ketiga, memiliki layanan absen masing-masing dengan aktivitas para tenaga kesehatan yang dimana harus mengisi form aktivitas yang dilakukan seharian, yang dimana penting untuk melakukan pembayaran honor. Jadi di setiap absensinya juga ini, di lab ini juga mempunyai absensi online, seperti yang teman-teman juga sudah lihat seperti yang ada di kampus kita, absen secara online. Jadi untuk pembayaran honor tiap para pekerjanya itu berdasarkan absen